Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini yang saya takutkan ketika ada kelompok yang membentuk sekretariat bersama, yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan massa pendukung mereka dengan tujuan untuk mengadili Jokowi dan memaksulkan Gibran. Yang saya takutkan bahwa akan ada massa atau kelompok mereka yang akhirnya mereka kumpulkan menjadi satu kelompok bersama, satu kelompok besar yang kemudian akhirnya menggerakkan atau melakukan suatu aksi dengan seperti demo-demo yang kemarin teman-teman ya. Aksi untuk apa? Menangkap, mengadili Jokowi dan kemudian memaksulkan Gibran. Berangkat dari cerita ini yang saya dengar, berangkat dari berita ini teman-teman yang beredar, saya tuh mendapatkan video-video yang dikirim dari timnya Pak Jokowi ya. Ada segerombolan massa yang datang ke rumah Pak Jokowi teman-teman. Sontak saya pun terkejut karena satu hari sebelumnya saya membahas soal bagaimana ada kelompok yang mengumpulkan massa ini, mengumpulkan orang-orang yang membenci Pak Jokowi menjadi satu sekretariat bersama yang kemudian akan melakukan satu hal dengan satu tujuan untuk mendowngrade reputasi politik Pak Jokowi dan keluarganya. Mas Gibran juga mau dimaksulkan kan sama mereka. Nah, mendengar dari sana, satu hari saya membahas itu, tiba-tiba selang beberapa hari dapatlah saya sebuah video-video. Banyak sekali massa yang datang ke rumah Pak Jokowi. Sempat hati ini agak tersyok gitu teman-teman. Tersyok gimana sih bang? Syok, takutnya jangan-jangan ini massa yang sudah dikumpulkan mereka ya untuk melakukan unjuk rasa atau demo lah di rumah Pak Jokowi. Di depan rumah kan kita takut, kita kan sayang sama Bapak. Jadi kita patutlah untuk mencurigai hal seperti itu. Saya syok, wah ada massa ini yang datang ke rumah Pak Jokowi. Ini gimana nih? Ternyata hanya ketakutan saya saja. Sebenarnya itu adalah sebuah bentuk nyata ya, yang akan membuat kelompok yang ingin mengumpulkan massa ini makin hancur karena sakit hati mereka teman-teman. Sakit hati mereka kenapa? Ya, mereka lagi mengumpulkan massa nih yang satu frekuensi, yang sama-sama membenci Pak Jokowi. Tiba-tiba ada massa yang begitu banyak datang ke rumah Pak Jokowi untuk bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi di rumahnya. Ya, semakin mereka menggiring opini bahwa masyarakat itu 90% kata Tifa, 90% percaya kalau ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu. Si pembohong itu, apa yang lebih menakutkan dari kuntilanak Tifa? Ya, nah, wujud dukungan masyarakat. Mereka datang ke rumah Pak Jokowi memberikan support, ingin bersilaturahmi, ingin bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mereka anggap itu adalah presiden terbaik all of time ya, sepanjang masa. Tepuk tangan dulu teman-teman ya. Inilah bentuk perlawanan dari pendukung Pak Jokowi. Mereka tidak melakukan demo, mereka tidak ribut di media sosial, tapi mereka apa? Tunjukkan dengan tindakan nyata, datang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi ya. Dan juga kami ingin membuat sebuah petisi teman-teman. Petisi untuk mendesak kepolisian untuk cepat melakukan penetapan tersangka secara transparan karena ini sudah berlarut-larut. Petisinya teman-teman bisa tanda tangan lewat link yang saya akan sertakan di deskripsi. Kita lihat dulu teman-teman ya. Kita lihat dulu bagaimana kunjungan massa yang ke rumah Pak Jokowi. Kita lihat teman-teman. Ini yang paling keren, ayo dari mana ini? Pekalongan. Next, ini ya tadi ya. Luar biasa teman-teman ya, luar biasa. Ini bentuk support dan dukungan masyarakat kepada Bapak ini. Ini dia. Antri rela panjang-panjang teman-teman, hanya untuk salaman dan foto dengan Bapak. Tidak lupa Pak Jokowi memberikan cenderamata berupa kaos ya. Kami juga pernah dapat kaos. Ini lagi ada.
Ini dia dapat kaos. Ya. Teman-teman ya, itulah yang saya katakan. Pak Jokowi itu semakin mereka hajar, semakin dicintai rakyatnya. Semakin beliau difitnah, semakin mereka mengumpulkan massa. Banyak juga massa yang pro dengan Pak Jokowi. Mereka kan mengatakan yang tidak suka dengan sekretariat bersama ini untuk mengadili Jokowi ya keluar aja, jangan masuk. Baiklah, kita juga bisa dong buat sekretariat bersama. Dengan tujuan adalah untuk menjaga martabat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari kelompok-kelompok pembenci yang ingin menghancurkan reputasi politiknya. Kita bisa saja membuat sekretariat bersama, tapi apa? Apa dampaknya, apa faedahnya? Mending masyarakat seperti tadi. Kalian bayangkan rela-rela mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan materi untuk datang, ya, transportasi bayar sendiri. Segala sesuatu mereka persiapkan sendiri. Nanti ada lagi fitnah, oh itu orang bayarannya Pak Jokowi. Pokoknya di mata mereka semua adalah sesuatu yang salah. Di mata para pembenci ini, semua hal yang berkaitan dengan Jokowi pasti salah. Di mata mereka. Ya karena hati mereka sudah tertutup dengan yang namanya kebencian, teman-teman. Kebencian kepada Pak Jokowi. Lantas, setiap fasilitas yang dibangun oleh Pak Jokowi, mereka yang menikmati dengan sangat santainya. Jalan tol. Kalau mau konsisten membenci Pak Jokowi, jangan sentuh dong apa yang dia bangun. Jangan sentuh dong apa yang menjadi beliau ya, apa yang menjadi karya-karya beliau selama dia menjabat. Inilah teman-teman ya. Mereka mengumpulkan massa sekretariat bersama para pembenci-pembenci Pak Jokowi untuk mereka sama-sama terkoordinir untuk melakukan suatu tujuan, yaitu apa? Mengadili Pak Jokowi dan memaksulkan Gibran. Sebenarnya kita juga bisa buat. Sebenarnya. Dan saya percaya itu akan menandingi dari jumlah massa yang mereka kumpulkan. Jauh bahkan. Ya. Cuma apa faedahnya? Ya. Apa tujuannya? Karena kebanyakan pendukung Pak Jokowi itu orangnya positif semua, teman-teman. Nggak seperti mereka. Itu parah, teman-teman. Menganggap diri mereka yang paling benar. Jadi mereka tuh ada sesi lagi ya. Apa namanya, teman-teman ya? Seperti misalnya Roy Suryo. Pokoknya verifikasi ijazah asli Indonesia itu harus melalui Roy Suryo. Kalau Roy Suryo katakan palsu, pasti palsu. Ya, semua ijazah akan dia teliti, teman-teman. Ijazah Pak Jokowi, ijazah Mas Wapres akan diteliti. Kalau Roy Suryo katakan itu palsu, selesai. Jadi sudah menjadi agen pemverifikasi ijazah nih Roy Suryo ini. Ada satu koleganya, Rismond Sianipar. Dan membentuklah mereka sekretariat bersama untuk mengadili Pak Jokowi dan memaksulkan Gibran. Jadi sama-sama teman-teman, kalian semua yang mendukung Pak Jokowi hari ini dan kemudian akan memberikan petisi, ikut memberikan petisi, menandatangani petisi untuk mendesak kepolisian untuk secepatnya melakukan penetapan tersangka atas orang-orang yang terlapor hari ini. Saya akan tunjukkan dulu kepada teman-teman semua ya. Bagaimana petisi itu dibuat? Saya akan coba untuk buka di sini. Ini dia teman-teman. Semoga bisa tampil ya. Ini petisinya. Tegakkan hukum. Segera tetapkan tersangka penyebar fitnah ijazah palsu Joko Widodo. Masalahnya, tegakkan hukum. Segera tetapkan tersangka penyebar fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Kami masyarakat Indonesia yang peduli pada keadilan dan kebenaran menyatakan sikap. Beberapa waktu terakhir Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo difitnah dengan tuduhan ijazah palsu. Tuduhan ini bukan hanya menyerang pribadi Presiden, tapi juga merendahkan martabat bangsa dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Fitnah tersebut jelas-jelas menyesatkan masyarakat dengan berita bohong, mencemarkan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia.
diduga melanggar Undang-Undang ITE serta pasal penghinaan dan fitnah dan dalam KUHP. Presiden Jokowi telah melaporkan pihak-pihak yang menuduhkan hal tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia. Namun hingga kini masyarakat menanti langkah tegas aparat penegak hukum. Kami mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menetapkan tersangka kepada orang-orang yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, menindaklanjuti laporan secara cepat, transparan, dan tanpa tebang pilih. Menunjukkan kepada publik bahwa hukum di Indonesia benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Tanda tangani petisi ini sebagai bentuk dukungan kita untuk melawan fitnah dan berita bohong. Nanti akan ada link tanda tangan petisi, kalian bisa tanda tangan petisi di situ. Saya akan sertakan linknya di deskripsi teman-teman. Ayo kita kawal dan desak kepolisian untuk cepat melakukan penetapan tersangka. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.